Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ramansyah. Di sini saya akan menjawab soal-soal pretest dari mata kuliah perilaku organisasi. Untuk jawaban yang pertama, itu ketika anggota tim saya memiliki pandangan yang sangat berlawanan, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menjadi fasilitator yang netral. Saya akan mengundang mereka untuk memaparkan argumen masing-masing secara terbuka, memastikan bahwa diskusi tetap konstruktif, dan fokus saya di situ adalah untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan mengurangi konflik dengan menggunakan data atau fakta yang relevan sebagai dasar keputusan. Untuk contohnya yaitu dalam proyek pengembangan produk, tim saya terpecah mengenai fitur prioritas yang harus dikembangkan. Nah, saya di sini menginisiasi sesi brainstorming dan menggunakan metode evaluasi skor untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan keputusan pasar. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang tidak efektif menurut saya, yaitu ketika manajer menggunakan email untuk memberikan arahan yang kompleks tanpa kejelasan atau kontekstualisasi yang cukup. Penyebab salah satunya yaitu kurangnya segmentasi audiens karena penyampaian yang membingungkan dan tidak adanya tindak lanjut yang jelas. Nah, untuk memperbaiki masalah tersebut, langkah pertama yang harusnya dilakukan yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi yang lebih interaktif seperti platform kolaborasi, misalnya Microsoft Teams atau dan lain sebagainya. Nah, selain itu, manajer juga harus menggunakan komunikasi yang terstruktur. Maksudnya yaitu memisahkan informasi inti dari detail tambahan dan menyertakan langkah tindak lanjut yang spesifik. Berikut di soal nomor 3 ya, teori yang saya anggap paling relevan yaitu teori transformasional. Mengapa? Karena teori ini menekankan pentingnya membangun visi misi bersama, memberikan inspirasi dan memberdayakan anggota tim. Saat organisasi menghadapi perubahan seperti digitalisasi, pemimpin transformasional mampu mendorong anggota tim untuk melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana cara saya menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menjaga integritas dan tetap mempengaruhi rekan kerja secara positif. Nah, dalam lingkungan yang penuh dengan praktik politik kantor, saya akan memanfaatkan kekuasaan secara transparan dan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Saya percaya bahwa integritas merupakan kunci untuk tetap memengaruhi secara positif tanpa terjebak dalam politik negatif. Nah, untuk contoh nyatanya dalam sebuah organisasi yang saya amati, seorang manajer menggunakan data objektif untuk membenarkan keputusan strategis di tengah persaingan antar divisi. Selain itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melalui forum diskusi terbuka. Nah, dengan pendekatan ini, kepercayaan antar tim meningkat dan hasil kerja tim menjadi lebih terfokus pada tujuan bersama. Nah, untuk soal yang kelima yaitu menghadapi konflik yang sulit di tempat kerja, organisasi atau kelompok belajar. Nah, saya pernah mengalami konflik dalam kelompok belajar. Nah, yaitu tentang pembagian tugas yang tidak adil. Nah, penyelesaian saya di sini yaitu memulai dengan mengidentifikasi masalah melalui diskusi terbuka. Saya mengusulkan pembagian tugas ulang berdasarkan keahlian dan preferensi anggota tim, serta memastikan bahwa semua pihak merasa didengar. Nah, selama proses itu, saya mengelola stres dengan menjaga keseimbangan aktivitas seperti beristirahat atau bermain game dan lain-lain. Untuk soal yang keenam, jika saya diberikan kesempatan, saya akan mengubah budaya umpan balik di organisasi dengan memperkenalkan sistem umpan balik yang lebih terstruktur dan rutin. Banyak organisasi hanya memberikan umpan balik selama penilaian formal, sehingga peluang untuk perbaikan seringkali terlewatkan. Dengan menerapkan kebiasaan memberi umpan balik secara mingguan atau bulanan, baik melalui diskusi langsung maupun survei,
Anggota tim dapat terus belajar dan berkembang. Nah, kemudian yang ketujuh, dalam konteks perubahan organisasi, bagaimana cara saya mendesain ulang struktur organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi. Untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi, saya akan mengusulkan struktur organisasi berbasis tim lintas fungsi. Struktur ini memungkinkan kolaborasi langsung antar departemen, mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Contoh penerapannya yaitu dalam perusahaan teknologi, struktur ini membantu tim pengembangan, pemasaran, dan desain bekerja sama pada proyek yang sama, yang mempercepat peluncuran produk dengan mendukung lintas fungsi melalui alat digital seperti Trello atau Asana. Efisiensi dan inovasi dapat lebih ditingkatkan.